Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti dia tidak akan berbuat maksiat karena selalu ingat Allah, ya. Karena tujuan esensi dari sholat itu adalah kita mengingat Allah, ya. Mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, ya udah pasti tujuan dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan berlaku. Orang-orang pejabat-pejabat yang koruptor, yang korupsi itu ya karena dia mungkin sholatnya nggak benar. Dia hanya melaksanakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Ya, koruptor tuh, ya sholatnya nggak benar pasti. Karena kalau dia sholatnya benar nggak mungkin, dia tidak akan mungkin karena dia selalu ingat Allah. Ya. Kemudian aqimis sholata. Jadi wahyu ini Pak, Nabi Musa diem aja di puncak gunung tuh. Ya Musa, aku Tuhanmu, tidak Tuhan selain aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nabi Musa diem aja gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, innas sa'ata atiyatun. Ingat Musa, kiamat pasti akan datang. Bayangin Pak, sejak zaman Nabi Musa, Allah sudah memberitahu bahwa kiamat pasti akan datang. Atiyatun dalam bahasa Arab itu sedang bergulir, mendekati, ya. Innas sa'ata atiyatun. Untuk apa kiamat ada? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Innas sa'ata atiyatun. Ayat berikutnya, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku hampir merahasiakan kedatangannya. Kan tidak ada yang tahu tentang kiamat Pak ya. Bahkan Nabi atau malaikat sekalipun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Tapi kata Allah, akadu itu hampir. Aku hampir merahasiakan kedatangannya. Kenapa akadu hampir? Karena ada informasi dari Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Tapi tepatnya kapan kiamat tidak ada yang tahu. Hanya tanda-tandanya saja. Salah satunya Nabi menjelaskan misalnya ada gedung-gedung bertingkat. Sekarang udah ada gak Pak? Banyak, bahkan di Arab Saudi gedung-gedungnya bertingkat. Orang berlomba-lomba ingin meninggikan bangunan. Ada lagi misalnya pembantu yang hamil oleh majikan, banyak gak Pak? Gak tahu, banyak gak? Banyak lah. Ya di sini nggak ada, ya. Banyak Pak pembantu yang hamil oleh majikannya dan lain sebagainya. Tanda-tanda itu adalah sebagai tanda kecil yang diinformasikan oleh Nabi tentang kedatangan kiamat. Artinya apa? Ya kalau kita lihat tanda-tanda yang dari Nabi, ya dengan zaman sekarang ini kayaknya udah mulai mendekati nih kiamat gitu ya. Walaupun mungkin ya menurut saya kiamat masih lama ya, masih lama. Kemudian ayat berikutnya, untuk apa kiamat itu dirahasiakan oleh Allah? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap individu, setiap orang itu mempersiapkan kedatangannya. Jangankan kiamat lah, yang gampang aja lah, kiamat kecil. Apa tuh kiamat kecil? Kematian. Kematian kan dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Apa manfaatnya Pak kematian dirahasiakan? Biar dunia tenang. Bayangkan kalau setiap kita tahu kapan matinya, tenang gak Pak? Kalau kita semua, kalau semua orang tahu kematiannya, ini masjid Jalatul Mutmainah nggak mungkin muat Pak. Subuhnya nggak akan muat sampai lapangan. Semuanya ke masjid ya. Jadi yang ketahuan, nih yang ke masjid ini mungkin berapa hari mau meninggal nih gitu. Yang ke masjid ini yang berapa hari mau meninggal, kan nggak enak kita kan ke masjid disangkanya karena mau meninggal kan. Jadi memang di itu Pak dirahasiakan. Kalau nggak dirahasiakan tuh, wah dunia nggak akan tenang. Semuanya pasti wah gimana nih. Dan nggak ada yang kerja, nggak ada yang nggak produktif, jadinya maksudnya itu ya nggak produktif kalau misalnya kematian itu diketahui ya. Jadi kiamat itu dirahasiakan agar kita mempersiapkan kedatangannya. Kemudian ayat berikutnya, Nabi Musa mendengarkan aja, aku Tuhanmu, ya, lepas sendalmu, kiamat pasti datang, jadikan sholat sembah aku. Diem aja takut, dia menggigil dia. Nah Allah tahu Nabi Musa sedang ketakutan. Maka ayat berikutnya kalau kita baca ya, wa matilka al-beriman wa matilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kananmu itu wahai Musa? Tiba-tiba ketika Allah sudah menjelaskan tadi itu, Allah ganti topik. Apa di tangan kananmu wahai Musa?
Ya bukan Allah nggak tahu di tangannya Nabi Musa tongkat, tahu kan? Ya Allah tahu lah. Tapi Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Nah ini dalam rangka Allah calling down, ingin agar Nabi Musa tidak tegang, dilembutin lah Nabi Musa. Dan di dalam bahasa Arab jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab tuh gini, mungkin dalam bahasa kita juga begitu. Kalau nama orang itu ada di depan, itu untuk tegas. Ya Musa, fakhla'na alaik, lepas sendalmu. Tegas gak? Tegas. Tapi kalau namanya ada di belakang, itu untuk kelembutan. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu itu wahai Musa, itu untuk lembut. Kalau bahasa kita mungkin nama, misalnya ada anak namanya Faiz. Faiz, mandi. Ivan, belajar. Itu tegas tuh. Tapi udah mandi belum Faiz? Lembut gak? Lembut. Udah makan belum Ivan? Lembut. Jadi dalam bahasa Al-Quran, kalau namanya itu di awal tegas, tapi kalau di akhir untuk lembut. Nah Allah menggunakan kata kelembutan. Apa di tangan kananmu itu wahai Musa? Allah bukan nggak tahu, tapi itu dalam rangka yang tadinya Nabi Musa dalam keadaan tegang, itu di calling down, biar Nabi Musa itu tidak terlalu takut ya. Nah pertanyaannya apa tadi? Allah, apa di tangan kananmu wahai Musa? Nah sebelum saya ke ayat berikutnya, gini jemaah sekalian ya. Bapak kalau sedang ngefan apa sih ngefan tuh? Seneng dengan orang gitu ya. Misalnya Bapak seneng dengan Pak Wali Kota, Pak Ben ya. Datang Pak Ben ya. Misalnya Bapak seneng nih dengan Pak Ben, kagum dengan Pak Ben lah. Datang ke sini. Bapak kebetulan lagi di sini ya. Ayo ngobrol dengan Pak Ben. Pasti Bapak ngobrol kan, nemuin gitu. Kalau ada pejabat lah datang ke sini, cenderung kalau kita kagum dengan dia, kita mendekati, mungkin foto-foto, nanya kabarnya gimana Pak, kan gitu ngobrol kan. Apalagi misalnya yang dikagumi itu perempuan, cantik misalnya kan, keren banget nih, soleha banget nih, datang ke sini ceramah, Bapak cenderung ya, kalau malu minta foto ya kan, minta foto. Jadi cenderung kita kalau ketemu dengan orang yang kita kagumi itu ingin ngobrol berlama-lama. Bila pun foto, pas jadi foto dibingkai, kadang-kadang dikirim ke medsos ya kan, ke status WA gitu ya. Karena kita senang dengan orang tersebut, orang besar. Nah, Nabi Musa ketika dia, ini Tuhanmu, dia dalam hati berpikir, ini saya sedang ngobrol dengan Allah ini. Bapak aja kalau misalnya foto dengan presiden, plek gitu kan, nggak akan terlupa tuh Pak, kenangan itu. Saya dulu pernah foto dengan Presiden Soeharto, saya pernah foto dengan, kalau Soekarno nggak mungkin lah ya. Saya pernah foto dengan Pak Jokowi, saya pernah foto dengan Pak SBY. Itu jadi kenangan terindah tuh. Nah ini Nabi Musa sedang ngobrol dengan Allah. Tentunya ini nggak akan terlupakan oleh Nabi Musa. Wah ini saya sedang ngobrol dengan Allah ini. Nggak semua orang bisa ngobrol dengan Allah. Maka ketika Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, ha iya asoya. Dalam ayat berikutnya ya, qala hiya asoya, ini tongkatku ya Allah.